Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Sosok hitam itu sahabatku. Gue hidup di suatu daerah di pesisir selatan Jawa Tengah, tepatnya di daerah Kebumen. Kejadian itu berawal sekitar tahun 1997. Waktu itu gue baru berumur 5 tahun. Baru aja masuk TK yang kemudian drop out karena suatu kejadian. Gue hidup di keluarga yang cukup sibuk. Bapak gue jadi supir bus malam yang treknya jauh dari tempat tinggal gue. Tepatnya di Semarang. Ibu gue adalah seorang guru wisata bakti yang ngajar 2 sekolahan sekaligus. Alhasil, gue cuma bisa ketemu ibu di malam hari. Dan ketemu bapak hanya pas lebaran aja. Gue dirawat oleh almarhum mbah gue, yang profesinya jadi tukang jahit, yang orderannya lumayan banyak. Banyak yang bilang gue kurang dapat perhatian dari orang tua. Gue juga punya kepribadian yang temperamental dan sedikit pilih-pilih teman. Lalu, kisah ini pun dimulai. Pada saat itu, lagi zamannya koleksi semacam action figure tentara-tentaraan yang warna hijau gitu loh. Yang cuma kemasan plastik itu. Nah, kebetulan gue minta duit sama orang tua. Bilangnya sih buat bayar iuran di sekolah. Tapi namanya anak cowok ya, ada nakal-nakalnya lah. Nah, duit itu tentunya nggak dibuat bayar iuran sekolah, tapi buat beli mainan tentara itu. Namanya juga anak kecil, pasti ngibolnya nggak pinter. Ketahuan lah sama simbah gue, dan kena pukul. Nah, gue memutuskan buat lari dari rumah, walaupun cuma ke kandang ayam tetangga. Nah, kandang ayam yang gue omongin ini bukan sekedar kandang ayam ya guys. Ini kandang ayam pedaging yang gede itu loh. Ada ribuan ayam di dalamnya. Gue masuk situ sehabis asar menjelang maghrib. Gue nangis di situ. Nah, dalam persembunyian gue, ini gue ketemu sama bocah satu lagi. Dia ngeliatin gue. Suasana malam itu udah agak gelap, jadi muka tuh bocah gak terlalu kelihatan. Dia ngelambai manggil gue, dan gue pun mendekat. Dia ngenalin namanya Topo. Katanya dia juga lagi sembunyi karena habis dimarahin sama bapaknya. Dia nunjukin tangannya yang berlumuran darah. Katanya habis dicakar bapaknya. Ya elah, bapaknya nih bocah macan kali ya. Anaknya dicakar dikit, berdarah. Di situ kami curhat. Dan gue nunjukin ke dia mainan tentaraan yang baru gue beli. Kami berdua mainlah sampai lupa waktu. Tiba-tiba, di balik gelapnya malam, ada sesosok tinggi besar yang manggil nama dia dan nyuruh dia masuk ke rumah. Anehnya, suaranya kayak suara tersangka yang suaranya disamarkan di TV itu loh guys. Sebelum dia lari ke arah sosok besar itu, dia bilang sama gue, kalau besok sepulang sekolah, kita ketemu lagi di kandang ayam ini. Oke, gue setuju. Soalnya dia asik banget dan humoris banget guys. Disinilah keanehan mulai terjadi. Sekeluarnya gue dari kandang ayam itu, gue langsung dengar azan. Gue pikir itu azan maghrib, tapi ternyata azan subuh. Berarti gue udah main dari asar sampai subuh. Sepulangnya gue ke rumah, gue liat rumah gue udah rame tetangga pada ngumpul.
karena gue disangka diculik atau hilang gitu. Nangislah sekeluarga gue. Besoknya, gue ketemu lagi sama Topo. Kali ini masih siang. Wajahnya kelihatan jelas guys. Matanya gede, kulitnya hitam, rambutnya semacam afro kulit hitam Amerika era 80-an. Dan yang beda dari manusia, dia punya gigi yang semacam hewan karnivora gitu. Dan banyak bulu di tangan dan kaki. Tapi dia nyeritain sama gue kalau itu udah keturunan dari bapaknya. Tapi gue gak ambil pusing. Gue pikir, ngapain mikirin penampilan dia yang agak nyeleneh itu kalau sifatnya nyenengin. Soalnya gue udah bosen dibully di sekolah dengan sebutan anak gak punya bapak. Dari sini gue sering banget ketemu dan main bareng sama dia. Tapi tiap kali gue ajak main ke rumah gue, dia bilang dia gak mau karena takut sama mbah buyut gue. Padahal pada saat itu mbah buyut gue udah meninggal. Sejak saat itu, dia sering ikut gue ke sekolah, kemana-mana, kecuali rumah gue. Cuma kesepakatannya, gue gak boleh ngobrol sama dia kalau lagi ada orang lain. Jadilah kami ngobrol sambil mojok kalau udah pengen ngobrol. Topo ini anaknya suka ngelawak dan suka ngerjain temen gue yang suka usil dan suka bullying gue. Dia jadi semacam bodyguard gue. Kejadian ini berlanjut sampai gue SMP. Saat itu, gue udah lumayan dewasa dan gede buat tahu kalau dia bukan dari bangsa manusia. Wujud dia pun berubah dari yang tadinya kecil, perut buncit, rambut afro, dan gigi taring yang serem, menuju ke badan besar sekitar 170 cm dan 90 kilo lah posturnya. Rambutnya gimbal, gigi udah mulai keluar dari mulut, dan suara dia makin ngebas. Dan yang terjadi di diri gue adalah gue gak cuma kenal sama dia, keluarganya, temennya, bahkan sosok yang dia gak kenal mulai sering muncul di depan gue. Tapi tetaplah si Topo yang jadi bodyguard gue. Bahkan beberapa kali gue keluar dari perguruan silat karena pernah 2 kali gue matain tangan lawan sparring gue. Dan lucunya, guru silat gue ini bisa lihat dia juga dan sempet bentak-bentak si Topo. Si Topo ini biasanya bantuin gue waktu gue emosi. Tapi si Topo mulai agak jauh sama gue sejak gue ngaji di TPA. Awalnya gue gak tahu apa sebabnya, tapi kadang kami masih sering ketemuan. Orang tua gue udah sejak lama curiga sama keanehan gue yang sedikit antisosial. Alhasil waktu kelas 3 SMA, gue dibawa ke tukang ruqyah. Ya, sesuai yang gue tebak. Banyak temen gue yang berontak dari dalam tubuh waktu dengar lantunan ayat suci yang dibaca sekitar 10 pria berjubah. Efeknya adalah si Topo marah berat sama gue. Dia sempet banting-banting gue malam harinya. Ya, serius gue dibanting. Memar lumayan banyak. Luka sobek juga di dengkul. Gue pasrah gak ngelawan. Bahkan keluarga si Topo malam itu kasih gue teror yang lumayan berat. Beberapa kali Mr. P sebagai sosok yang paling gue takut muncul di depan muka gue. Sejak saat itu, si Topo mulai menjauh dari gue. Semakin menjauh. Hingga gue kuliah di Jogja pada tahun 2010. Suatu malam, gue dapet sial. Gue kena begal. Diancam pakai celurit di Jalan Magelang. Gue pasrah. Gue cuma bawa dompet yang isinya 20.000 doang.
Gue mikir malam itu kalau nggak ke rumah sakit, ya ke kamar mayat nasib gue berikutnya. Tapi di detik-detik terakhir, yang awalnya gue takut, tiba-tiba badan gue berontak dan ada kekuatan yang tak terduga yang cukup familiar. Begal yang 4 orang itu mental semua, sekitar 3 meter ke arah belakang. Padahal gue cuma dorong 1 orang, dan ada anggota begal yang teriak histeris, lalu pingsan. Sisanya langsung kabur. Lalu setelah gue balik ke kos, gue sholat isya tengah malam. Dan sahabat lama gue itu udah nunggu gue di belakang gue sambil senyum. Sosok dia sekarang makin jelas. Badan segede Hulk, kulit hitam, rambut gimbal sampai tanah, matanya merah, kuku panjang, dan bulu sekujur badan. "Welcome back, brother," kata gue lirih. Semenjak saat itu, kami tetap bersahabat, walau kami sadar kami ada di alam yang berbeda. Dia gak pernah marah lagi walaupun gue sholat ataupun baca Al-Quran. Bahkan dia sampai saat ini kadang sering gue ajak ngobrol soal budaya, agama, bahkan politik. Apa kalian gak percaya? Silahkan, ini kisah gue.